Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil aplikasi kami yang berjudul Talk With Me dengan saya sendiri, Faisal Harbin Benedict Sandra dengan NPM 2207 11649 bersama teman-teman saya. Saya Kevin Silvanurianto dengan NPM 2207 11655. Dan saya Calvin Lawinata dengan NPM 2207 11659. Di sini kan ada beberapa aplikasi referensi yang kami gunakan. Yang pertama ada CB, yang kedua ada Hirmi ID, yang ketiga ada CBku, yang keempat ada apa, yang terakhir ada Spread Design. Yang pertama adalah CB. CB merupakan kamus bahasa isyarat digital yang digunakan di SLB atau sekolah luar biasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk CB ini sendiri, dia memiliki kelebihan untuk dapat membantu orang-orang agar tahu tentang bahasa isyarat secara lebih mendalam. Yang kedua, untuk kekurangannya, untuk aplikasi CB ini hanya berisi abjad serta angka-angka dan jumlah kata yang masih sangat terbatas. Yang kedua ada Hirmi ID. Hirmi merupakan sosial startup yang menyediakan aplikasi penerjemah bahasa isyarat ke Indonesia. Pertama dengan tampilan 3D animasi. Untuk kelebihan dari aplikasi ini tuh menggunakan bahasa Indonesia sebagai basis datanya, lalu menggunakan animasi 3D sebagai tampilan penerjemah, dan aplikasi ini memiliki UI yang menarik. Untuk kekurangannya sendiri, dia itu memiliki perekam suara atau mic yang masih belum berfungsi, banyak fitur yang seperti live transcribe yang masih belum berfungsi, serta penerjemah menggunakan sistem perkata, jadi belum bisa menggunakan kalimat. Lalu ada Sibiku. Sibiku merupakan aplikasi kamus sistem isyarat bahasa Indonesia dengan gambar bergerak dan getaran Morse berbasis Android. Untuk kelebihannya, aplikasi ini menggunakan game sebagai media pembelajaran, lalu menggunakan kamera sebagai media belajar mandiri, lalu menggunakan getaran Morse sebagai media penerjemah. Untuk kekurangan dari aplikasi ini, dia hanya memiliki sedikit kosakata, lalu tidak dapat menerjemahkan dalam kalimat, masih berupa kata-kata. Lalu yang terakhir, masih belum bisa real-time translate. Lalu ada aplikasi Ava. Ava menggunakan teks untuk mentranskripsikan suara ke teks secara langsung guna memberikan aksesibilitas bagi orang-orang tunarungu atau gangguan pendengaran. Aplikasi ucapan ke teks Ava juga menyediakan transkripsi audio real-time 24/7. Kelebihan aplikasi ini yaitu akurasi penerjemah dari ucapan ke teks yang sudah sangat tinggi, mudah digunakan baik secara langsung orang ke orang ataupun digunakan secara tidak langsung, yaitu fitur tambahan di online conference, customer service yang sangat tanggap dan bisa menggunakan di tanpa internet, tapi akurasi menurun. Lalu kekurangannya hanya ada dalam satu bahasa, yaitu bahasa Inggris, hanya bekerja secara satu arah ucapan ke bahasa isyarat, belum bisa sebaliknya. Aplikasi sering mengalami crash, belum bisa bekerja dengan baik di tempat yang berisik, dan aplikasi masih berbayar. Lalu spread design, yaitu kamus online internasional untuk beberapa bahasa isyarat yang berbeda di dunia. Dengan mencari kata dan kalimat, orang dapat melihat tanda-tanda yang sesuai. Kelebihan aplikasi ini yaitu sudah ada banyak bahasa yang ada di dalam aplikasi ini dan berbagai jenis bahasa isyarat dari seluruh dunia. Kekurangannya hanya berguna sebagai kamus bahasa isyarat, belum bisa digunakan sebagai penerjemah live, translate ucapan ke bahasa isyarat ataupun sebaliknya. UI yang kurang menarik, UX yang kurang responsif dan membingungkan, aplikasi yang masih berbayar. Potensi-potensi yang bisa kami kembangkan yaitu melengkapi database dari berbagai bahasa, membuat real-time transcript, membuat sistem penerjemah dari bahasa isyarat ke kata-kata, menambahkan game yang menarik sebagai media pembelajaran bahasa isyarat, membuat tampilan aplikasi yang menarik dan praktis. Ini adalah logo aplikasi kami yaitu Talk With Me. Fungsi aplikasi ini, aplikasi yang ingin kami buat akan memiliki fungsi sebagai penerjemah ucapan ke teks, serta bahasa isyarat ke ucapan. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga akan memiliki fitur bahasa
belajar bahasa isyarat dengan menggunakan berbagai animasi serta game-game menarik. Aplikasi ini sendiri akan memiliki database dari beberapa bahasa di dunia, sehingga tidak hanya orang Indonesia saja yang bisa menggunakan aplikasi ini. Fitur aplikasi ini. Yang pertama, kami akan memudahkan pengguna memahami bahasa isyarat dengan kamus-kamus bahasa isyarat. Yang kedua adalah memudahkan orang tunanetra berkomunikasi dengan orang normal dengan fitur video scanner untuk men-scan bahasa isyarat tunarungu. Yang ketiga, memudahkan orang normal berkomunikasi dengan orang tunarungu dengan fitur voice to video. Yang kelima, ibadah agama di dalamnya. Lalu, membantu orang untuk belajar bahasa isyarat dengan fitur game. Lalu ada juga fitur bahasa daerah sebagai opsi pilihan bahasa. Dan yang terakhir, ada emergency button untuk menghubungi pihak rumah sakit. Data yang kami gunakan adalah, yang pertama adalah dari Pusbisindo atau Pusat Bahasa Lisan Indonesia. Yang kedua, Kamus Bahasa Lisan Indonesia maupun internasional. Yang ketiga, Kementerian Agama. Yang keempat, PLJ atau Pusat Layanan Juru Bahasa Lisan dan Spread Design maupun juga AFA. Nah, di sini adalah alur program kami secara lebih ringkas, dimulai dari input data, lalu kita masuk ke mengumpulkan data dari instansi. Untuk datanya sendiri kita ambil dari slide sebelumnya, yaitu Pusbisindo dan Kamus Bahasa Isyarat Indonesia dan Internasional, Kementerian Agama dan Kemendikbud, serta Spread Design serta PLJ. Nah, dari data tersebut akan diolah dan diproses menjadi aplikasi. Nah, aplikasi ini sendiri akan kami buat menggunakan referensi dari beberapa aplikasi seperti Sibiku, Spread Design, Hirmi ID, dan apa untuk mengoptimalisasi aplikasi kami. Nah, aplikasi kami nanti akan diluncurkan dan dapat dinikmati oleh target output yang mana merupakan pengguna pendamping ataupun orang itu sendiri. Ini adalah flowchart aplikasi kami. Yang pertama, kita akan membuka aplikasi ini yaitu dengan start. Lalu kita akan diberi dua pilihan yaitu sudah memiliki akun ataupun tidak. Lalu kita akan memilih jika tidak, kita akan ke register, masukkan nama, nomor handphone, dan sandi. Jika berhasil akan langsung diarahkan ke homepage. Jika tidak, kita akan kembali untuk masukkan nama, nomor handphone, dan sandi. Kalau kita sudah punya akun, maka kita akan ke page login. Lalu masukkan username dan password kita. Lalu jika berhasil akan diarahkan langsung ke homepage. Jika tidak, kita akan mengulang proses yang sama hingga berhasil. Lalu setelah di homepage, kita akan memilih menu. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama kita akan memilih menu Lexstyle. Lalu di menu Lexstyle ini terdapat dua pilihan juga, yaitu Talk to Me, di mana kita akan mengetikkan sebuah kata atau mengucapkan sebuah kata, lalu pilih bahasa yang akan kita gunakan. Lalu dari aplikasi kami akan mengambil data-data yang sudah kita input di dalam database yang sudah kita sediakan atau kita pakai. Lalu aplikasi ini akan mengeluarkan video gerakan bahasa lisan sesuai bahasa yang dipilih untuk orang tunarungu yang ditarget. Lalu I want to talk, di mana kita akan menggunakan AI scanner untuk mengecek di bahasa isyarat apa yang digunakan oleh orang tunarungu. Lalu habis itu kita akan mengambil juga data-data yang sama dari database yang tadi. Lalu aplikasi akan mengeluarkan hasil terjemahan bahasa lisan keketikan dan suara sesuai dengan bahasa yang terdeteksi. Lalu ada fitur Let's Pray, di mana di fitur ini kami menyediakan adalah fitur agama-agama agar orang yang tunarungu bisa berdoa. Lalu kita akan memilih agama yang dianut, lalu menu ibadah. Di menu ibadah kita bisa memilih ibadah atau kitab suci. Jika kita memilih kitab suci, maka kita akan masuk ke database kitab suci masing-masing agama, dan dalam kitab suci tersebut akan diterjemahkan di bahasa lisan di database atau server bahasa lisan dan bahasa internasional yang sudah kita punya. Lalu aplikasi akan mengeluarkan video atau animasi bahasa lisan. Lalu jika kita ibadah tetap sama seperti yang tadi, akan masuk ke dalam database kitab suci masing-masing agama. Lalu akan diterjemahkan juga menjadi bahasa lisan, dan setelah diterjemahkan ke bahasa lisan akan diambil video-video yang di dalam database tersebut dan akan menghasilkan sebuah video untuk ibadah tersebut. Lalu adalah Let's Play, yaitu di mana
Dalam menu ini kita akan bermain di mana ada dua permainan yaitu tebak terjemahan. Di mana tebak terjemahan ini akan ditampilkan sebuah video animasi bahasa isyarat di mana para pemakai aplikasi ini harus menebak kata apa bahasa isyarat tersebut. Nah, untuk video-video tersebut akan kami ambil dari database kamus dan video bahasa lisan. Lalu pengguna akan menebak terjemahan tersebut sesuai dengan video, lalu akan mendapatkan poin dan ilmu tambahan jika benar. Lalu juga pergerakan gerakan tangan, yaitu akan ditampilkan beberapa kata di mana di mana pengguna harus menggunakan bahasa lisan dari kata-kata yang digunakan dengan mengarahkan kamera ke diri dia dan menggerakkan tangan dan muka untuk bahasa lisan. Lalu jika benar akan mendapatkan poin. Lalu kita akan beralih ke emergency menu, di mana di sini ada satu tombol saja, yaitu tombol emergency, di mana tombol emergency ini akan terhubung langsung dengan server rumah sakit terdekat di daerah-daerah pengguna. Lalu setelah pengguna menekan tombol tersebut, jika ada keadaan darurat, rumah sakit akan segera menerima sinyal darurat tersebut dan akan segera mengirim ambulans. Lalu adalah fitur bencana, di mana di fitur bencana ini ada dua, yaitu bencana alam dan non alam, di mana dua bencana ini langsung terhubung di database dan server BMKG dan kamus-kamus bahasa lisan serta tentang penyuluhan bencana lainnya. Lalu setelah itu, aplikasi akan mengambil data tersebut dan memberikan informasi kepada pengguna. Apa saja bencana-bencana itu dan apa saja bencana yang bisa terjadi di daerah-daerah tempat oleh pengguna. Lalu jika ada bencana yang terjadi, aplikasi akan memberikan si Sandi Morse dengan menggunakan aplikasi-aplikasi untuk sebagai peringatan ataupun dengan sebuah video di pop up yang akan menggunakan bahasa lisan dengan ada tanda bahaya. Jika sudah selesai semua, maka kita akan dipilih. Apakah kita sudah selesai? Jika iya, kita akan langsung log out dan proses berhenti. Jika tidak, akan mengulangi, lalu kembali ke main menu dan mengulangi proses yang sama. Berikut adalah tampilan mockup kami. Di sini merupakan menu menu utama kami, yaitu ada alamat email, kata sandi, dan berbagainya. Jika kita belum memiliki akun, kita akan diarahkan ke sini, yaitu untuk mendaftar akun. Di sini disuruh kita memasukkan nama lengkap, handphone, alamat email, kata sandi. Dan jika sudah terdaftar, kita akan masuk ke bagian menu. Pada menu ini kita memiliki 5 fitur, yaitu Let's Talk, Let's Pray, Let's Play, Bencana, dan juga Emergency. Berikut adalah bentuk menu dari Let's Talk. Ini akan diberi dua pilihan. Yang pertama adalah Talk to Me, dan yang kedua adalah I Want to Talk. Di sini Talk to Me adalah fitur translate yang kita akan diminta untuk merekam ataupun menulis teks yang ingin kita translate ke bahasa isyarat. Dan di fitur I Want to Talk, kita akan men-scan kata-kata maupun kalimat yang ingin kita scan ke bahasa isyarat maupun sebaliknya. Di sini terdapat emergency button. Emergency button ini jika dipencet akan memanggil rumah sakit dan mengirim ambulan ke sekitar kita jika kita terjadi apa-apa. Dan di sini adalah fitur Let's Play. Kita akan diberi dua menu game, yaitu tebak kata dan peragakan. Di sini juga ada berbagai level. Semakin tinggi levelnya, maka semakin sulit kesulitannya. Ini adalah tebak kata. Kita akan menebak kata syarat apakah ini dengan 4 pilihan. A, B, C, ataupun D. Di sini ada peragakan, sama seperti tebak kata, juga memiliki level, dan semakin tinggi levelnya, semakin sulit. Di sini adalah peragakan bahasa berikut. Jadi kita disuruh memperagakan apa yang diminta oleh soal. Selanjutnya kita lanjut ke mockup aplikasi yang Let's Pray. Di sini pertama kita disuruh untuk memilih agama. Ada 5 pilihan di sini. Jika sudah memilih, kita akan dilanjutkan ke menu mockup, yaitu pilihan ibadah atau kitab suci. Setelah itu, maka akan lanjut ke fitur kami, yaitu Let's Pray. Nah, untuk yang di paling kanan ini ada mockup untuk berita bencana. Di sini kita bisa lihat untuk bencana-bencana apa saja yang barusan terjadi ataupun yang mungkin terjadi prediksinya. Selanjut.
Jadi terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf jika ada satu dua kesalahan. Mohon dimaklumi. Terima kasih dan sampai jumpa.